Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Anugerah Tuhan membuat kita ada sampai hari ini, amin. Itu sebabnya mari dengan ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya persembahan pujian dari hati kami yang bisa kami berikan kepadamu sebagai tanda terima kasih kami untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pengurapan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segala bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segala bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sungguh anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
bukan karena kekuatanku. Yakini kasih sayang Tuhan bagimu. Katakan lagi. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
Mari kita memberikan nyanyian kemenangan bagi Raja kita. Sebab Dia Tuhan yang besar. Haleluya. Yes. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib. Ajaib hebat, Raja perkasa. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Dia ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Yes. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Oh, Dia Raja. Katakan bersama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Yes, Yesuslah Raja. Haleluya. Yes. Dia Raja yang layak kita agungkan. Amin. Puji Tuhan. Sungguh jalan-jalan Tuhan itu sempurna bagi engkau dan saya. Firman-Nya selalu menjadi pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Mari percaya kepada janji Tuhan. Pegang janji Tuhan terus dalam hidupmu. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, beri
perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan.
Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami ada di dalam ibadah. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung. Ajar setiap kami Tuhan. Baik kami yang di gereja maupun yang di rumah atau dimanapun kami mengikuti ibadah PA sore hari ini Tuhan. Terima kasih kami siap untuk belajar dari firman-Mu supaya setiap kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Engkau yang adalah Allah dan manusia sejati. Sehingga hidup kami terus makin bukan hanya berubah tapi mengalami transformasi menjadi umat-Mu yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita masih masuk dalam subtema berkaitan dengan PA kita sore ini. Yang saya beri judul Keluarga yang Berbahagia. Kita akan selesaikan 7 berkat pernikahan berkaitan dengan perkawinan di Kana. Kita tahu setelah kita mempelajari kenapa pernikahan orang Yahudi yang juga ditulis di Alkitab itu harus dilakukan 7 hari. Karena mereka harus mendapatkan berkat. Dan berkat itu tidak bisa diborong. Dalam pengertian dalam satu upacara langsung dikeluarkan 7 berkat. Berkat itu harus dinanti, diterima dari hari ke hari sampai hari yang ke-7. Ini menjadikan sebuah pelajaran, peringatan, dan ingat-ingatan kepada kita bahwa 7 itu adalah angka sempurna, lengkap, dan terus-menerus. Sepanjang hidup kita butuh berkat-berkat dari Tuhan. Dan semua berkat yang Tuhan beri itu tujuannya adalah supaya setiap kita itu mengalami keluarga yang bahagia. Saya yakin setiap orang menikah tidak pernah punya cita-cita kalau nanti nikah keluargaku menderita, susah, tidak bahagia. Kalau ada orang yang seperti itu, mungkin ini kelompok yang tidak normal. Semua orang ingin pernikahannya, keluarganya itu bahagia. Walaupun dalam kenyataannya, dalam perjalanan pernikahan, seringkali ditemui hal-hal yang membuat akhirnya tidak bahagia. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Nah, kita akan belajar. Saya yakin Tuhan itu adalah yang menciptakan pernikahan dan keluarga. Dan Dia tidak hanya sekedar menciptakan lalu Dia lepas. Kalau orang Jawa bilang karep-karepmu, kamu akan kayak apa? Cari sendiri. Tidak. Tuhan memberikan tool, Tuhan memberikan manual, Tuhan memberikan petunjuk. Sehingga setiap kita kalau mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan, pasti keluarga dan pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang bahagia. Di dalam pelajaran perjamuan kawin di Kana, kita sudah belajar begitu banyak kebenaran yang dikaitkan dengan berkat-berkat Tuhan. Dan sore ini kita akan belajar berkat yang kelima. Kita sudah belajar berkat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan sekarang kita belajar berkat yang kelima yang saya sebut berkat kesatuan. Menjadi satu itu berkat. Dan kalau kita pelajari di dalam ungkapan berkatnya itu seperti ini, saudara-saudara. Dalam bahasa Ibrani disebut Baruk atau Adonai Eloheinu melek ha'olam Yotzer ha'adam. Terjemahannya adalah terpujilah engkau
Tuhan Allah kami, penguasa alam semesta, yang menciptakan umat manusia. Di dalam setiap berkat selalu dimulai dengan kata-kata terpujilah engkau Tuhan. Artinya Tuhan menginginkan keluarga-keluarga yang kita bangun itu diberkati sehingga kita bisa memiliki keluarga yang memuliakan Tuhan. Itu tujuan Tuhan atas setiap keluarga kita. Dan sekali lagi, itu sebabnya Tuhan memberikan petunjuk, cara, bimbingan, dan berkatnya. Dan berkat yang kelima ini adalah berkat di mana dikatakan Dia menciptakan umat manusia. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah kita tahu pada waktu Hawa belum diciptakan, itu Adam diciptakan lebih dulu. Dan uniknya Hawa itu diciptakan tidak seperti Adam diciptakan. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan langsung dua manusia. Yang satu Adam dibuat dari tanah liat, kemudian Hawa. Kemudian masing-masing ditiup dengan kehidupan. Sehingga kalau seperti itu, artinya Tuhan ingin bahwa manusia, pria dan wanita itu sendiri-sendiri, mandiri, tidak ada hubungan. Tetapi kita lihat kalau kita belajar dari kitab Kejadian, pasal 2 khususnya, bagaimana proses Tuhan menciptakan manusia. Setelah Adam lebih dulu diciptakan, lalu Hawa diciptakan dengan cara diambil sebagian dalam halnya tulang rusuk Adam, lalu dari situ diciptakan. Dari proses ini, saudara-saudara, sebenarnya artinya apa? Awalnya manusia dalam hal ini adalah Adam dan Hawa, itu adalah satu kesatuan, satu makhluk. Demikian halnya dengan secara rohani. Roh manusia Adam itu yang diambil dan menjadi rohnya Hawa. Sehingga roh suami dan istri di dalam diri Adam dan Hawa itu merupakan satu kesatuan. Baru setelah Adam diambil sebagian dan Tuhan menciptakan Adam, Hawa. Lalu ada roh itu menghuni masing-masing tubuh Adam dan Hawa. Melalui pemberkatan ini, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan ingin memberitahu, Tuhan itu ingin memberkati, Tuhan itu akan menyatakan berkatnya, Tuhan akan menyatakan kuasanya kalau apa? Kalau manusia dalam hal ini pernikahan, itu tetap dalam pola apa? Kesatuan. Kesatuan. Maka pada waktu Tuhan Yesus ditanya berkaitan dengan perceraian oleh orang-orang Yahudi, dia menjawab dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6 demikian. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Saudara lihat bahwa sejak awal Tuhan menciptakan pernikahan. Itu dengan pola, yaitu menjadi satu. Sehingga waktu Tuhan Yesus ditanya berkaitan dengan perceraian, jelas sekali dikatakan dalam ayat 6, dikatakan, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan bukan hanya membuat jaga, memelihara supaya pernikahan itu tidak bercerai. Tapi menjadi satu, dikatakan bukan lagi dua, tapi satu. Kenyataannya seperti apa? Karena masing-masing kita tidak melebur kembali
Tapi tentu ini dimaksud adalah seperti ini saudara-saudara. Bahwa maksud Tuhan tetap menjadi satu adalah karena kita harus akui laki-laki dan perempuan meskipun diambil dari sumber yang sama dalam hal ini Adam. Tuhan ciptakan dengan bentuk kepribadian jiwa yang berbeda. Nah disinilah terdapat ruang atau celah sehingga kenapa banyak suami istri kadang-kadang bisa punya hubungan yang tidak harmonis. Karena kita harus akui bahwa setiap kita itu menikah dengan pribadi yang berbeda walaupun sebenarnya sumbernya sama. Dan Tuhan ingin dalam atau bicara soal kesatuan itu artinya kita tidak boleh fokus kepada perbedaan. Fokus pernikahan itu bukan perbedaan. Aku sama dia beda. Tapi apa? Kesatuan itu maksudnya adalah saling melengkapi. Saya tunjukkan beberapa bukti bahwa memang manusia laki-laki itu berbeda satu sama lain. Salah satunya berkaitan dengan otak saja. Ini mempengaruhi bagaimana perilaku, berperasaan. Sudah lihat di sini. Jadi pria itu yang menonjol itu misalnya dalam kaitan dengan sport, seks, ya kan. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Itu laki-laki. Sehingga coba, kalau tiap laki-laki kumpul, yang dibicarakan apa? Pekerjaan, olahraga, dan sekarang mungkin dalam rangka proses pemilihan umum, diskusi dengan berkaitan dengan politik, itu sudah memang seperti itu. Sedangkan wanita itu beda. Kita lihat punya banyak hal di dalam otaknya. Mulai dari emosi, kemudian bicara soal sepatu dan pakaian, kemudian hal-hal yang, kemudian juga ini soal gosip. Kenapa misalnya wanita lebih cenderung suka gosip, kumpul lalu ngomong sana kini. Karena itu memang sudah seperti itu. Kemudian juga kalau wanita kumpul apa yang dibicarakan? Selalu keluarga, anak-anak gimana. Kan ini beda dengan pria. Yang dibicarakan berkaitan dengan pekerjaan, olahraga dan semacamnya. Sudah lihat, beda memang manusia laki-laki dan perempuan. Lalu contoh juga saudara-saudara. Dalam hal kalau orang laki-laki belanja dan wanita belanja. Kenapa wanita misalnya kalau pergi ke mall betah dibandingkan pria? Karena memang punya perbedaan. Kalau laki-laki itu kalau belanja misalnya beli barang sesuai kebutuhan. Nah ini membuat apa biasanya? Lalu yang kedua ini malas menawar harga. Faktanya kan begitu. Kemudian juga lebih cepat pilih barang. Saya kadang-kadang kalau pas beli sesuatu gitu, istri atau anak-anak bilang, papa ini kok cepet, pokoknya di satu sudah selesai. Kalau mereka tidak. Lalu apa lagi? Percaya diri saat membeli. Pokoknya sudah pegang ya sudah. Kemudian tidak terlalu peduli merek misalnya, yang penting fungsi pada umumnya. Wanita tidak, saudara-saudara. Wanita beli barang sesuai diskon, ya kan? Makanya seringkali window shopping, jalan-jalan itu padahal nggak punya program mau beli barang A misalnya. Ternyata setelah jalan lihat, diskon. Langsung, makanya berangkat tanpa rencana pulang bisa bawa beberapa persek, ya. Itu faktanya demikian. Lalu sering menawar harga. Lebih lama memilih dan mencoba. Meminta pendapat orang lain sebelum membeli. Wanita selalu memperhatikan merek. Nah, sudah lihat di sini. Jadi ini contoh. Berbeda memang. Dalam hal otak, cara berbelanja. Lalu juga dalam hal karakter. Kita itu selalu dipasangkan dengan pasangan yang tidak sama dengan kita. Itu template-nya begitu atau polanya begitu. Jarang
Di dalam konsep ya foto karakter itu kan karakter manusia itu dibagi menjadi 4. Walaupun ini bisa campuran satu sama lain tidak betul-betul persis tapi yang menonjol itu. Yang warna merah itu dominan. Jadi orang kalau punya karakter warna merah atau dominan itu biasanya salah satunya ya semua ingin ngatur, pokoknya harus dirinya yang didengar. Nah memang ini tipe-tipe orang yang menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian yang kuning itu adalah intim. Dia mudah bergaul, tapi kelemahannya apa misalnya? Dia tidak detail. Contoh saja yang gampang, banyak janji tapi banyak juga mengingkari. Itu orang kuning. Sedangkan yang hijau, stabil, itu dia tenang. Tapi kelemahannya apa? Pasif. Tidak gampang berubah, tidak berani maju. Sedangkan yang ungu itu cermat, detail. Makanya orang seperti ini dia hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan detail, rapi, semua diatur, perfeksionis orangnya. Pekerjaan-pekerjaan. Nah sudah lihat, suami istri coba, kalau bapak ibu mendengar bersama istri, coba. Pasti kita berbeda, biasanya orang dominan itu digadokkan atau punya istri yang stabil. Di satu sisi suaminya ingin cepat maju, istrinya justru susah diajak maju. Tapi dua-duanya kan dibutuhkan. Coba mobil misalnya. Kalau dia hanya gas, walaupun mobil itu mereknya canggih, atau mungkin mahal harganya, Lamborghini, Ferrari, atau mungkin Rolls Royce sekalipun, hanya dikasih gas, tidak ada rem. Kayak apa bayangkan? Kecepatannya luar biasa. Aduh. Nah orang-orang dominan itu begitu. Dia enggak urusan, pokoknya apa aja dia terjang. Tapi kan tidak selalu benar, butuh orang-orang stabil yang bisa mengerem. Nah di dalam pernikahan kan begitu. Seperti saya misalnya dengan istri, saya cenderung orang yang stabil, juga cermat. Sehingga saya salah satu kelebihan orang stabil itu, kalau kerja, itu tahan dengan hal-hal yang sifatnya rutin. Misalnya kerjaan kantor. Saya duduk di meja dari pagi sampai sore di depan komputer, tahan. Tapi kalau orang kuning, merah, waduh gak bisa. Apalagi orang kuning yang sebentar duduk, disuruh duduk, gak bisa. Nah setiap kita itu punya kelebihan kekurangan. Demikian juga suami dan istri. Biasanya pasangan kita dengan kita itu berbeda. Tapi sebenarnya kenapa? Ini justru saling melengkapi. Orang merah punya kelemahan, hijau punya kelemahan, kuning juga punya kelebihan kekurangan. Perbedaan yang Tuhan berikan pada kita itu supaya saling melengkapi. Sehingga kita harus fokus pada kelebihan pasangan yang melengkapi, bukan pada kelemahannya. Seringkali kalau orang menikah, itu justru biasanya, kamu kok enggak seperti saya ya? Kamu enggak mau ngerti saya ya? Nah justru memang kita berbeda. Makanya kita diskusikan. Sehingga kita bisa memahami, mengerti, kemudian bagi tugas. Kalau hal-hal yang rutin, perlu kesabaran, diserahkan pada orang hijau. Kalau istrinya hijau. Tapi kalau untuk pekerjaan yang sifatnya mendobrak, hal yang baru, ya diserahkan suami karena dia orang merah misalnya. Seperti itu. Jadi ini penting sekali saudara-saudara. Sehingga kalau kita bisa mengerti, memahami dengan benar hal ini saudara-saudara. Kita bisa menjadi satu dengan benar. Kita beda tapi saling melengkapi. Itu yang Tuhan maksudkan. Kalau ini kita kerjakan, ini berkat. Coba bayangkan. Kalau suami istri dua-duanya merah dominan. Apa yang terjadi? Waduh, seperti kepala dua. Ribut terus pasti. Yang satu mau begini, yang satu mau begini. Pasti. Nah, saudara, kita perlu mengembangkan supaya kita betul-betul menjadi satu seperti yang Tuhan kehendaki.
Ini berkat Tuhan. Pada waktu kita menjadi satu, bukan berarti kita tidak berbeda. Justru perbedaan itu membuat kita saling mengisi. Sehingga yang kita perlu kerjakan adalah kita perlu memahami, mengenali, termasuk kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan pun karena kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Misalnya kadang-kadang suami, saya kenal teman ini yang suaminya orang yang sangat tertib, rapi, bersih. Sampai misalnya naruh sandal aja harus di tempat yang itu. Di persis di situ. Sedangkan istri dari keluarga yang tidak seperti itu. Sandal yang satu di sana, yang satu bisa di sana. Yang penting pakai, yang satu harus diurutkan. Coba, sebenarnya walaupun itu berbeda, tentu didiskusikan supaya bisa ada kesatuan. Mana yang perlu dilakukan. Misalnya, saudara-saudara, ini adalah berkat yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi satu. Saling melengkapi sehingga kita diberkati. Kemudian berkat yang keenam, itu adalah yang disebut dengan berkat gambar dan rupa Allah. Tuhan itu menciptakan manusia dengan rupa dan gambar Allah. Termasuk dalam kaitan dengan pernikahan. Di dalam isinya dari berkat ini adalah, kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan baru ata Adonai. Selalu dimulai terpujilah engkau ya Tuhan. Elohinu melek ha-olam, Asir yatsar et ha-adam, Besat mol, besat beselem, demut, tahnitu, pitkin, lo, mimenu bien, adeat, baruk ata Adonai, yatser ha-adam. Terjemahannya kira-kira begini, terpujilah engkau ya Tuhan kami, Raja alam semesta, yang menciptakan manusia gambarnya. Menurut gambarnya, rupa dia wujudnya. Dia mempersiapkan baginya dan bagi dirinya sendiri sebuah bangunan abadi. Terpujilah engkau yang mulia, pencipta manusia. Saudara, setiap kita diberkati supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Dan caranya gimana? Kita harus kembali kepada pola yang Tuhan ciptakan. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar Allah. Kalau bicara serupa dan segambar Allah, ini bukan hanya pribadi-pribadi, tapi juga dalam cara membangun hubungan. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, dipelihara, terus dalam kehidupan pernikahan, maka seperti dikatakan di sini, mempersiapkan baginya dari dirinya sendiri sebuah bangunan abadi, gambaran dari kuat, kokoh, stabil. Nah, keluarga ini didesain seperti ini, bahkan terkekal dikatakan. Kuncinya apa? Harus membangun hubungan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Adam dan Hawa itu diciptakan serupa dan segambar Allah. Allah Tritunggal. Dan salah satu keserupaannya itu dalam kaitan dengan bangun hubungan. Bagaimana bisa harmonis. Dalam hierarki yang kudus. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, dikatakan dalam ayat 26 ini, baiklah kita. Kenapa tidak dikatakan baiklah aku menjadikan manusia? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya juga sama, punya pengertian kita. Aku yang bersifat jamak, lebih dari satu. Dan kita semua tahu dan kita percaya Allah kita adalah Allah Tritunggal.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau pada waktu Tuhan bilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Keserupaan itu bukan hanya masing-masing pribadi, tapi juga dalam hubungan antar. Harus seperti hubungan Allah Tritunggal itu kayak apa. Nah itu keserupaan yang harus dibangun. Maka kalau kita mau menjadi umat Tuhan dalam hal ini keluarga kita, itu keluarga yang bahagia diberkati Tuhan, kita harus punya pola hubungan. Hierarki ini. Kudus, hierarki yang kudus adalah kunci untuk memiliki keluarga yang kokoh dan abadi. Ini tidak pernah berubah, tetap relevan. Bahkan di dalam zaman modern yang diwarnai dengan begitu banyak gerakan, entah gerakan persamaan wanita pria atau apa saja, Alkitab selalu relevan kebenarannya karena Tuhan yang menciptakan dalam kaitannya dengan hubungan suami istri. Maka kita harus tahu ini saudara-saudara. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 dikatakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga, suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, sudah lihat di sini bahwa Tuhan memberitahukan, tadi dikatakan rahasia ini besar dalam ayat 32. Tapi yang aku maksudkan ia adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Di dalam kerangka inilah suami dan istri hubungannya itu dimasukkan. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kita harus tahu hubungan kita dengan Tuhan yang adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ini jemaat yang di dalamnya ada keluarga-keluarga, suami istri. Kita harus tahu pola hierarki ini harus terus diterapkan. Nah, di dalam kaitannya dengan Kristus dan jemaat atau Tuhan dan jemaat, tugas utama dari Tuhan itu apa? Mengasihi. Dia sudah membuktikan itu Bapak Ibu kepada kita. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Itu bukti terbesar dan tidak terbantahkan. Bagaimana Allah menjadi manusia. Sehingga dia bukan hanya Allah, tapi manusia sejati. Injil Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa dia manusia, tapi dia Allah sejati. Dia rela mati demi membangun hubungan, keselamatan, perdamaian dengan manusia. Jadi kita nggak perlu ragu. Kadang-kadang kita harus akui Bapak Ibu,
pada waktu kita menghadapi penderitaan, masalah, problem, seringkali membuat kita apa? Menjadi seperti, benar enggak ya Tuhan itu mengasihi saya? Benar enggak ya Tuhan itu menyertai saya? Seringkali kita itu seperti anak kecil pada waktu bangun pagi, dia keluar halaman, lalu melihat, loh kok gelap? Padahal sudah jam 6 atau jam 7 mau berangkat sekolah. Kemudian dia panggil mamanya, "Ma, mataharinya enggak kerja ini, hari ini ngambek." Si mamanya bilang, "Lu kenapa nak?" Lah lihat itu, enggak ada sinar, berarti mataharinya masih bobok mungkin. Saudara, bukankah kebenaran tidak seperti itu sebenarnya? Walaupun mungkin siang sepertinya gelap karena ada mendung yang gelap, bukan berarti matahari tidak bersinar. Tapi karena baru ada mendung saja, matahari sejak dulu diciptakan sampai sekarang tidak pernah berubah. Tetap konsisten bersinar sesuai dengan waktunya. Bayangkan kalau matahari itu bilang, "Kamu enak aja, boleh cuti, istirahat, rekreasi." Aku juga mau. Kalau matahari itu bisa cuti, apa yang terjadi? Enggak perlu lama-lama, sehari aja dia enggak bersinar. Habis dunia kita. Kehidupan akan menjadi rusak. Turun sampai kepada suhu yang mungkin paling dingin seperti apa. Tidak ada kehidupan. Tapi kita bersyukur matahari tetap bersinar. Dan itu sebenarnya gambaran dari kasih Allah. Allah tidak pernah berubah kasihnya. Nah, tugas jemaat apa, saudara-saudara? Tunduk. Jadi hierarki ini itu tetap harus menjadi pola. Jemaat dengan Tuhan, Tuhan mengasihi, kita tunduk. Taat, tunduk, itu tugas kita. Sudah. Kalau kita melakukan ini, Tuhan melakukan tugasnya, maka kita akan pada jalur berkat dan penyertaan Tuhan. Masalahnya banyak kali jemaat, kita sebagai jemaat tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak mau tunduk. Nah, di dalam kaitan ini, pola ini, itu masuk juga di dalam kehidupan pernikahan. Ini keserupaan kita dengan Tuhan. Makanya pernikahan dan keluarga adalah media utama penerapan dari hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang begini, "Pak, saya menjadi orang Kristen yang baik, taat, jujur, melayani." Tesnya apa Bapak Ibu? Bagaimana dalam keluarga? Keluarga ini betul-betul harus menjadi media pertama dalam kaitan dengan apa? Bagaimana, apakah kita mentaati hukum Tuhan atau tidak? Menerapkan hukum Tuhan atau tidak? Sehingga tidak heran kita menjadi, atau orang-orang yang sudah menikah, kita sadar dan kita harus tetap tahu bahwa kita itu tidak menikah dengan pasangan yang sempurna. Suami kita bukan malaikat, istri kita juga bukan malaikat yang tidak pernah salah. Bahkan kadang-kadang kita mungkin ketemu atau berpasangan dengan orang kita anggap gila. Aduh, selalu begini. Nah, justru kalau itu Tuhan izinkan, artinya apa? Kita sedang belajar untuk mempraktekkan tadi itu. Hukum dasar hierarki, kasih dan ketundukan. Kadang-kadang ada istri-istri bilang, "Pak, kenapa saya harus tunduk selalu kepada suami saya? Suami saya kerja aja nggak bisa. Kerjaannya hanya dolan, main game, atau mungkin yang lain." Saudara, memang justru disinilah. Kalau Bapak Ibu baca tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca dikatakan, misalnya dalam ayat 22, "Hai istri." Ayatnya tidak bilang begini, "Hai istri, kalau suamimu baik, nah tunduklah. Kalau suamimu mengasihi kamu, tunduklah."
Tidak bilang begini juga, kalau suamimu sudah bertanggung jawab, tunduklah. Perintah itu tidak ada syarat. Artinya apa? Dalam setiap keadaan. Kadang-kadang ujian itu justru bagaimana waktu kita menemukan pasangan kita yang tidak seperti yang kita harapkan. Masihkah kita menjalankan fungsi kita atau perintah Tuhan ini? Bagi suami juga sebaliknya. Masihkah kita tetap mengasihi istri kita walaupun mungkin istri kita tidak tunduk. Bukan tunduk tapi nanduk misalnya. Selalu memaki dan semacamnya. Apakah kita coba bayangkan kalau Tuhan itu dalam hal menerapkan prinsip ini, Bapak Ibu, longgar, ada syarat, aduh, mungkin di antara kita jarang ada yang memperkenan hati Tuhan terus. Kenapa? Kita kan manusia yang gudangnya salah. Coba di sini ada Bapak Ibu berkata, oh saya nggak pernah salah, saya selalu sempurna. Tidak ada. Tapi Tuhan itu tetap sertai kita. Tetap tunggu kita. Kenapa? Karena kasih. Sampai dalam perjanjian lama, Tuhan menggambarkan kasihnya kepada orang Israel dengan cara apa? Dia memberikan alat peraga. Bukan drama, tapi betul-betul dijalankan oleh Nabi Hosea. Hosea disuruh menikahi pelacur namanya Gomer. Bayangkan. Kalau sekarang mungkin orang akan menjadi viral ya. Bagaimana? Oh, pendeta kok menikah sama pelacur? Tapi itulah Tuhan. Hosea disuruh menikahi pelacur. Harusnya sang pelacur yang adalah sejak zaman kapanpun posisi yang seperti itu adalah posisi yang rendah di mata masyarakat, bukan. Tapi Hosea melakukannya. Menikahi. Sang Gomer istrinya itu satu kali melacur lagi, bayangkan saudara-saudara. Pelacur dinikahi, coba mana ada orang akan berkata, sudahlah pelacur nggak tahu diri, sudah dinikahi, dijadikan istri nabi, status yang terhormat. Kembali kepada kehidupan lama. Banyak wanita yang lain bukan misalnya. Tapi Tuhan bilang apa sama Hosea? Hosea, cari Gomer lagi. Nikahi lagi. Saudara, itulah sikap hatinya Tuhan terhadap bangsa Israel. Walaupun Israel berzina secara rohani, menyembah berhala, mengalami ini, memberontak, tidak taat. Tapi Tuhan tetap sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menghayati bagaimana Tuhan terhadap kita. Supaya kita juga dimampukan pertolongan Tuhan. Supaya menerapkan pola ini dalam hidup kita sebagai suami dan istri. Sebagai suami kita tetap harus belajar mengasihi istri. Bahkan pada waktu istri tidak tunduk pun. Lalu juga sebagai istri kita harus belajar untuk tunduk, hormat. Walaupun tentu bijaksana terhadap suami. Walaupun mungkin sang suami sedang tidak mengasihi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu ini kita terus kerjakan. Dan itulah yang Tuhan berkati untuk kita. Yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, ini berkat yang ke-6. Kemudian berkat yang ke-7 atau yang terakhir adalah berkat yang membuat kita bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sempurna. Saudara, inilah kata-katanya sangat panjang. Saya akan bacakan saja yang bahasa Indonesianya. Dikatakan begini. Berkat yang ke-7. Terpujilah ya Tuhan kami, Raja alam semesta, yang menciptakan sukacita dan kebahagiaan, kegembiraan, sorak-sorai, keceriaan, dan kesenangan, cinta, persahabatan, harmoni, dan persekutuan bagi mempelai. Ya Tuhan, biarlah segera terdengar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem suara kegembiraan dan suara kebahagiaan, suara pengantin pria
dan suara pengantin wanita. Suara kegembiraan calon pengantin pria di bawah kupahnya. Dan pemuda-pemuda dari jamuan makannya yang penuh kegembiraan. Terpujilah engkau yang mulia, yang membahagiakan pengantin pria dan wanita. Saya sengaja kasih nomor, saudara-saudara, itu tambahan dari saya, bukan aslinya. Kenapa? Karena kata yang hampir sama, punya makna yang sama, sukacita, bahagia, itu diulang-ulang sampai 10 kali. Sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, sorak-sorai, ceria, kesenangan, cinta, persahabatan, harmoni, persekutuan, 10 kali diulang. Saudara, kita harus tahu bahwa orang Yahudi itu sangat kental dengan simbol. Salah satunya angka. Ada 2 angka yang sangat penting dalam kaitan dengan, walaupun angka yang lain juga penting, punya makna. Yang pertama adalah angka 7. Gambaran kesempurnaan. Kesempurnaan dalam berkat seperti hanya dengan ini. 7 berkat menggambarkan lengkap, sempurna berkatnya. Tapi juga angka 10 yang merupakan kesempurnaan dalam hukum. Jadi saudara-saudara lihat di sini, melalui berkat yang terakhir ini, pemberkatan ini menggunakan apa? Menggunakan 10 kata sifat untuk menggambarkan suasana yang diharapkan akan menyelimuti rumah pasangan pengantin baru. Sukacita, bahagia, gembira, senyum, sorak-sorai, senang, cinta, persahabatan, rukun, dan juga persekutuan. Saudara, kenapa disebut 10 bahagia ini? Angka 10 adalah angka lengkap dan merupakan cetak biru. Kalau bicara 10, kelengkapan dalam hal apa? Kelengkapan dalam hukum. Saudara, jadi artinya apa? Tuhan itu akan memberkati kalau pasangan atau hidup dalam keluarga itu betul-betul hidup dengan dasar 10 hukum Taurat atau perintah Tuhan ini. Ini menjadi dasar. Dan kita baca coba di dalam Keluaran 22 ayat 1 mulai, tolong dibacakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu,
Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara yang dikasih Tuhan, sukacita itu tidak bisa dilepaskan dari ketaatan terhadap 10 perintah Allah. 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat ini adalah dasar kebahagiaan yang sempurna. Kalau kita mau bahagia, juga dalam kaitan dengan keluarga. Hubungan suami istri itu harus menjalankan ini. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu, dari 10 perintah ini kan dibagi menjadi 2. Hukum pertama sampai keempat, ini hubungannya dengan Tuhan. Lalu hukum kelima sampai 10, itu hubungannya dengan sesama. Mulai dari orang tua, dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan. Lalu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istri, hamba, lalu dikatakan lembu dan apapun. Saudara lihat, dari ke-10 ini sebenarnya Tuhan ingin memberitahu kita bahwa kalau kita ingin memiliki sukacita, yang pertama dan terutama, kita harus menjadikan Tuhan itu nomor 1 dalam hidup kita. Itu ditunjukkan dengan apa? Dengan kita menyembah Tuhan satu-satunya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain, tadi dikatakan, jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung. Jadi seorang yang mau mendapat kebahagiaan dalam hidup termasuk keluarganya, itu harus mengutamakan Tuhan. Bentuknya apa? Ya, bentuknya adalah di mana setiap kita mau taat akan apa yang Tuhan kehendaki ini. Lalu bagian kedua adalah hubungan dengan sesama. Mulai dari kata hormati. Saudara, jangan membunuh. Coba, semua disimpulkan sebenarnya bicara soal bahwa hubungan dengan manusia itu harus ditunjukkan dengan apa? Dengan kita harus mengutamakan orang lain lebih dari kita. Maka dari itu, inilah joy, sukacita. Sukacita itu akan terjadi kalau kita, yang pertama, joy, Jesus. Itu nomor 1 dalam hidup kita. Yang kedua, other, orang lain. Kalau dalam keluarga, pasangan kita. Baru yourself, diri kita sendiri-sendiri. Saudara lihat, prinsip ini kalau dipraktekkan, saya yakin warga kita pasti akan menjadi bahagia. Kenapa banyak kali tidak terjadi kebahagiaan, saudara-saudara? Karena kita biasanya apa? Egois. Mungkin tidak membunuh. Akar dari membunuh apa? Atau dimulai membunuh? Benci. Mungkin tidak mencuri, tapi akar dari pencuri apa? Merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Bukankah kalau orang mencuri itu kan barang orang lain? Lalu apa? Berzina. Ini kan semua bicara soal selalu orang itu tidak bahagia, keluarga tidak bahagia, pernikahan tidak bahagia. Kenapa? Orientasinya diri lebih daripada yang lain. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam perjanjian baru, memang tidak didaftarkan lagi. Tapi hukum ini tidak pernah hilang. Hanya dibuat kesimpulan atau semacam diringkas. Kita bisa baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah lihat, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inti daripada hukum Taurat yang 10 tadi itu sebenarnya adalah kasih. Yang pertama harus kasih kepada Tuhan
dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu dikatakan hukum yang terutama dan pertama. Dan kalau kita lihat dalam hukum 10 hukum Taurat tadi, 10 hukum Tuhan tadi, apa yang harus kita tunjukkan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan? Yaitu hidup dalam penyembahan yang benar, pujian yang benar, menjadikan Tuhan itu satu-satunya sembahan kita. Tidak ada yang lain. Makanya kalau kita menyembah Dia, mengutamakan Dia, bukan hanya di gereja, bukan. Misalnya menyanyi. Kenapa kita menyanyi, memuji Tuhan? Karena ingin kita memuliakan Tuhan. Nah kalau cuma di gereja, ya berarti kita tidak. Lalu ibadah yang benar, mengutamakan ibadah hari Sabat. Memang kita tidak lagi punya Sabat yang seperti bangsa Israel lakukan, tapi prinsipnya tetap sama, yaitu kehidupan ibadah itu harus utama. Nah bagaimana kita seperti yang dengan suami istri Bapak Ibu. Kita tidak mungkin punya atau bilang begini, oh saya mencintai engkau, I love you. Aku tresno kamu betul-betul. Sampai kadang-kadang bilang bukalah dadaku kalau engkau percaya. Tapi ketemu aja gak pernah. Kalau ditanya, loh kamu kok gak pernah kesini? Repot inilah itulah. Itu cuman orang bilang rayuan gombal ya kan. Hanya sekedar ngomong. Kasih itu ditunjukkan dengan persekutuan. Betul-betul melakukan. Dan ini yang Tuhan lakukan. Yang ingin kita lakukan saudara-saudara. Kemudian juga berkaitan dengan manusia tadi atau hubungan. Termasuk dalam kaitan pasangan. Saudara, sukacita itu kalau kita mengutamakan Tuhan. Dan juga memberikan perhatian yang benar kepada pasangan kita. Makanya dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ini kembali diulangkan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya kenapa kadang-kadang keluarga itu tidak bahagia? Karena akarnya ini, kita tidak pernah memikirkan bagaimana orang lain bahagia, bagaimana orang lain diberkati. Hidup saling mengutamakan pasangan, itu kunci kebahagiaan. Dalam keluarga, dalam hubungan juga sama. Makanya menjadi berkat itu harus dimulai di dalam keluarga. Coba. Kadang-kadang dalam hubungan pernikahan, kenapa waktu pacaran harmonis, walaupun kadang-kadang ada keributan, ya kan? Tapi secara umum membahagiakan. Membuat orang sukacita. Tapi kenapa kalau waktu menikah tidak seperti itu lagi? Sebenarnya perubahannya itu ini Bapak Ibu. Kalau orang coba, kalau tetap sama konsisten. Kalau waktu pacaran itu, pikirannya apa? Supaya saya jadi berkat buat pasangan. Itu dibuktikan dengan apa? Mendatangi, raktir, kasih bunga, lalu kasih perhatian, ciuman, itu semua dipikirkan. Nah tiap kali masing-masing kan pasangan berpikir gimana ya, aku mau menyenangkan. Setelah menikah, tidak dilakukan lagi Bapak Ibu. Ini masalahnya. Coba, mari coba. Konsistenlah dalam hal apa? Tujuan kita, yaitu apa? Jadi berkat. Seperti ayat yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara pengen diapakan? Diperhatikan. Perhatikanlah pasanganmu. Saudara pengen apa? Dikasih, kasihlah lebih dulu pasanganmu. Saudara pengen apa? Diampuni kalau salah, ampunilah lebih dulu pasanganmu. Kalau masing-masing kita suami istri punya moto hidup ini, jadi berkat mulai dari pasangan. Saya yakin kebahagiaan itu akan terus mengalir. Bahkan dikatakan tadi sampai sempurna.
Sehingga bisa menular, dikatakan tadi kita baca, jalan-jalan di Yehuda. Jalan-jalan di Yerusalem, mereka tahu ada pasangan yang bahagia. Bukankah seperti ini yang Tuhan kehendaki? Saudara dan saya, kita menjadi pasangan keluarga yang bahagia. Sampai kebahagiaan itu bisa dirasakan tetangga, dirasakan komunitas. Waduh, kalau mereka datang, kami diberkati. Gereja diberkati. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan kita sudah belajar ada 7 berkat. Dan 7 berkat ini kalau kita lakukan dan kita alami, maka hidup kita betul-betul, keluarga kita, pernikahan kita pasti bahagia. Diberkati Tuhan. Berkat yang pertama, Taman Eden. Tujuannya apa? Supaya hidup kita dalam berpasangan, menikah dengan pola ilahi. Berkat yang kedua adalah berkat anggur. Tujuannya apa? Supaya setiap kita itu mengalami penyertaan, mujizat, pertolongan, perlindungan Tuhan. Kita butuh. Berkat yang ketiga adalah berkat kemuliaan. Jangan lupa setiap kita itu memang hidup menikah untuk memuliakan Tuhan. Lalu berkat keempat adalah berkat keturunan. Tujuannya apa? Supaya setiap kita, keluarga kita, sampai anak cucu kita hidup takut akan Tuhan. Berkat yang kelima yaitu berkat kesatuan. Kita hidup saling melengkapi. Berkat yang keenam adalah gambar dan rupa Allah, di mana hidup dengan kasih dan ketundukan. Berkat yang ketujuh bahagiaan. Kita harus tetap hidup taat dengan firman, yaitu jadi berkat, mengutamakan Tuhan. Nah, ini kalau ada dalam hidup kita, saya yakin keluarga kita, pernikahan kita pasti menjadi pernikahan yang diberkati dan bahagia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Juga yang di rumah, yang sedang bersama-sama. Mari kita naikkan pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia. Amin Tuhan. Yakin teguh, Yesus abadi. Yesus abadi. Ya Tuhan. Kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Aku waris. Kita percaya Tuhan membuat kita hidup bahagia. Ciptaan baru, Roh aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi. Oh haleluya Tuhan. Biar Kau turunkan kebahagiaan dalam setiap hidup keluarga kami. Sehingga
hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, rancangan Tuhan atas pernikahan dan keluarga adalah kebahagiaan. Terus bahagia. Walaupun kadang-kadang dalam faktanya mungkin Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah malam hari ini berkata, "Pak, itu tidak terjadi dalam hidup kami. Pernikahanku, keluargaku seperti neraka. Ribut dan terus hal-hal yang buruk terjadi." Mari Bapak Ibu, malam ini kita mau cek apakah kita sudah mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sehingga berkat Tuhan itu selalu turun atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pernikahan kita. Dari hari ke hari sampai 7 hari, kembali hari pertama, terus hidup yang selalu diberkati. Kalau ini tidak ada, mari kita cek. Kalau ada yang salah, suami istri kompak, untuk bersama-sama sujud, mau bertobat, memperbaiki, supaya kita kembali pada jalur yang Tuhan beri, yaitu bahagia. Sehingga waktu kita bahagia, bahkan kebahagiaan itu seperti air yang melimpah, yang juga bisa dirasakan oleh keluarga besar, tetangga, lingkungan, gereja, bahkan akhirnya bangsa. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong setiap kami. Kami sudah diajar kebenaran-kebenaran bagaimana kami memiliki pernikahan yang bisa memiliki pengalaman anggur yang baru Tuhan. Biar ini terjadi dalam setiap hidup keluarga kami, pernikahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Ibu Debbie Bastir akan berbicara topik yang dicintai, yang diberkati. Shalom saudara, saya Debbie Bastir. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah penyegaran iman yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September jam 5 sore di Gereja Bethel Tabernakel Gajah Mada, Semarang. Saya tunggu kehadiran saudara. Ingat, 28 September jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di Semarang. Terbuka untuk umum, catat tanggal dan waktunya. Shalom, saya Sandy Tiawan, alumni Angkatan Kedua STT Kristus Alpha Omega. Di sanalah dulu saya disiapkan dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Karena itu, mari bergabung dengan STT Kristus Alpha Omega.
Bersyukur dapat belajar di STTKAO yang memberikan berbagai macam materi yang membawa saya semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebagai salah satu lulusan STTKAO, saya merekomendasikan untuk Anda jika Anda mencari sekolah teologi yang memiliki kurikulum yang baik, serta dosen yang berkualitas dan lingkungan yang akan mendukung Anda semua. Mari bergabung di STTKAO. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri, dapat menghubungi STT Kristus Alpha Omega Semarang. Untuk info lebih lanjut, silakan dapat menghubungi nama dan nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alpha Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.